warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Gunawan, calon guru penggerak angkatan ke-6. Kali ini saya akan mencoba memaparkan tugas saya, yaitu tentang koneksi antar materi atau kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya masih mempercayai pembelajaran di kelas merupakan pembelajaran yang berpusat pada guru, atau lebih dikenal dengan teacher-centered learning. Pembelajaran berpusat pada guru akan cenderung membuat siswa pasif dalam belajar. Siswa cenderung mendengarkan, memperhatikan, dan didikte cara belajarnya oleh guru. Guru yang mengajar senantiasa berdiri di depan kelas dan menyampaikan informasi dan pengetahuan yang dimilikinya kepada siswa, seringkali mengabaikan partisipasi aktif mereka. Pembelajaran berpusat pada guru cenderung membuat siswa lebih sedikit memiliki kesempatan untuk berpikir kritis dan berinteraksi. Hal ini bukan berarti buruk seluruhnya. Pembelajaran yang berpusat pada guru juga memiliki kelebihan, yaitu kebulatan pesan. Kebulatan pesan ini mampu mempengaruhi dan membatasi daya pikir dan ruang gerak peserta didik, sehingga mampu memberikan semacam respon yang diharapkan oleh simulator. Di samping itu, saya juga memiliki keyakinan bahwa melalui tindakan-tindakan pengajaran siswa model warisan konvensional kolonial, pembelajaran masa kolonial dapat bisa merubah perilakunya. Tetapi nampaknya setelah saya refleksikan kembali, perubahan yang terjadi bersifat semu kerana hanya didasari oleh rasa takut dan bersifat sementara, bukan atas kesadaran pribadinya. Saya belum sepenuhnya memahami dan menyadari bahwa keberadaan kodrat alam sang anak, sehingga sering marah-marah ketika ada anak yang lamban dalam satu pelajaran. Belum banyak memberikan model-model pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Pemikiran saya berubah setelah mempelajari filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, Ingarso sang tulado, ing madya mangkarso, tuuri handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, di belakang memberikan dorongan. Contoh sederhananya yaitu kita sebagai guru harus mencontohkan attitude yang baik di depan atasan, rekan kerja, siswa, maupun orang tua siswa. Guru memberi semangat, menjadi motivator untuk siswa-siswanya. Guru mendorong kepada siswa-siswanya dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Ki Hajar Dewantara juga berpendapat bahwa pendidikan memberikan tuntunan, menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun menurut saya itu membimbing atau mengarahkan. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun guru sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan, agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Dalam konsep belajar menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dalam arti yang seluas-luasnya. Dalam hal ini, saya mencoba menerapkan pembelajaran di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan asas trikon. Asas trikon ini menjadi prinsip perubahan yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan transformasi pendidikan. Asas trikon terdiri dari 1. Asas kontinu, 2. Asas konvergen, ketiga adalah asas konsentrus. Asas kontinu. Asas kontinu artinya menumbangkan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dan dengan perencanaan yang baik. Maksudnya, budaya, kebudayaan, atau cara hidup bangsa itu bersifat kontinu.
dalam arti kata bersambung dan tidak pernah putus. Pada asas ini, saya coba menerapkan di sekolah dengan cara menerapkan pada proses belajar mengajar. Seperti mengajak peserta didik untuk belajar di luar kelas. Peserta didik kita meminta untuk mengamati lingkungan di sekolahnya. Guru dapat mengkonseptualkan kondisi belajar peserta didik dengan lingkungannya. Kemudian guru mengajukan beberapa pertanyaan pematik kepada peserta didik untuk berdiskusi. Seperti yang pernah saya lakukan, peserta didik saya minta untuk mengamati kondisi di lingkungan sekolah. Kemudian, peserta didik dapat menemui berbagai macam hal yang dapat ditemui secara langsung. Namun, jika ada peserta didik yang tidak tertarik dengan mengamati kondisi lingkungan sekolah, yang kita lakukan yaitu dengan berdiskusi dengan peserta didik tersebut. Lingkungan apa yang dia sukai? Dengan demikian, guru dapat memfasilitasi proses belajar peserta didik sesuai dengan keadaan lingkungan dan potensi yang dimiliki peserta didik sehingga peserta didik dapat melihat hubungannya dengan lingkungannya, masalah serta potensi yang terhubung dengan dirinya dengan proses pendidikan yang berjalan dinamis. Jadi, peran kita sebagai guru membantu peserta didik dalam mengelola dan merespon perasaan untuk menemukan dan menentukan tujuan belajarnya. Hal ini juga dapat mendorong terbentuknya kemampuan pengaturan belajar diri sendiri atau lebih dikenal dengan self-regulatory learning. Yang kedua yaitu asas konvergen. Asas konvergen artinya bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Praktik-praktik tersebut dapat kita pelajari untuk disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki sendiri. Saat ini teknologi informasi telah sedemikian canggih sehingga dapat mempelajari berbagai kemajuan pendidikan dari mana saja dan kapan saja. Seperti dewasa ini, di era digital yang telah memudahkan para guru untuk dapat mempelajari berbagai informasi pendidikan dari mana saja dan kapan saja. Sebagai contoh, pembelajaran yang menggunakan teknologi dengan menggunakan proyektor atau lebih dikenal dengan media pelajaran PowerPoint. Yang ketiga, asas konsentris. Konsentris artinya bersikap terbuka, tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Tujuannya menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaan sendiri. Dengan memahami konsep pembelajaran STEM, maka guru dapat menyesuaikan keinginan belajar murid dengan kondisi ketersediaan daya dukung untuk belajar dengan tetap menghadirkan nilai-nilai lokal meskipun metode pembelajaran dalam pendidikan bisa mengacu pada konsep dimanapun secara terbuka. Tetapi hal itu tetap harus dilakukan secara konsentris, yaitu tetap mempertahankan jati diri bangsa dan menjadi diri sendiri. Terima kasih, itulah tugas koneksi antar materi atau kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Salam guru hebat, salam guru bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.